أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Jamaah-jamaah saya itu kan kayak di Instagram atau apa gitu kebanyakan kan ibu-ibu. Dan ibu-ibu ini kan ya mereka lah yang memegang dapur. Jadi bapaknya terima jadi aja. Ada beberapa cerita ke saya gitu kan, akhirnya bapaknya mau nggak mau tiap hari itu minum kunyit, ini resep Zirul Akbar apa diminum terus. Tapi akhirnya badannya ada perubahan gitu loh. Ya, dan itu banyak sudah saya share resep-resep itu, termasuk resep ini. Ya sebenarnya ini ada satu lagi tambahannya lada hitam. Tadi lupa saya masukin. Apa Ustaz? Lada hitamnya harusnya memang dikasih air panas. Jadi itu harusnya panas sedikit. Ya, ini membuat penyerapan kunyitnya, jahenya, kencurnya itu meningkat berkali-kali lipat. Ini aja kalau resep kita rutinkan minum itu masya Allah banyak banget perubahan yang akan kita rasakan. Modal itu doang. Belum lagi kita, dan itu filosofi yang dipakai memang oleh pengobatan Islam atau ulama-ulama yang menyebutkan, atau mungkin ahli-ahli pengobatan. Mereka katakan apa? Bahwa obat terbaik yang bisa kita berikan kepada orang yang tinggal di satu negeri adalah apa yang tumbuh di negeri itu. Indonesia ini kan, kita bicara rimpang-rimpang begini ada 30 jenis Bu, Pak. 30 jenis kayak beginian. Dengan kandungan yang berbeda semua. Ya, ini kan rimpang namanya. Kalau rempah kan kayak ketumbar, kayu manis itu rempah itu. Ya, mereka ini. Modal ini doang. Ya, lagi-lagi kalau nggak ada penyakit, tukar-tukar aja tiap hari. Hari ini jahe pandan, besok jahe kencur, besok jahe serai, besok jahe kunyit, ganti-gantinya terus tuh. Lama-lama ya tanahnya akan bener, karena mereka ini biasanya urusannya juga dengan tanah. Tanah dalam tubuh manusia itu dilambangkan dengan pencernaan atau lambung kita. Itu konsepnya. Ya, makanya orang minum beginian, ya tadi rempah-rempah kayak begitu, BAB-nya akan lancar, parunya akan bersih, jantungnya akan itu tanah. Ya, itu tanah. Jadi masya Allah ya, saya tuh ya ingat ya, atau mungkin ada satu film di TV lah saya lihat itu tentang bagaimana di Meksiko itu alpukat itu dijaga oleh tentara di sana karena menjadi perebutan kartel narkoba di sana, karena harga alpukat dan peredaran uang alpukat itu dari Meksiko ke Amerika itu miliaran dolar alpukat. Ini ya kalau Anda yang baca atau mungkin lihat data-datanya, kalau ini kan temu mangga. Ya, beberapa jenis temu-temu kayak begini, ini harganya spektakuler loh sekalian. Per 100 gram itu bisa ratusan ribu. Kayak temu ireng, ya, atau temu apa lagi, temu giring, macam-macam tuh, mahal. Karena emang kandungan mereka tuh spektakuler. Nah, itulah yang dulu, ya, diambil oleh Belanda. Sayang kita nggak kenalin lagi, ya, nggak kenal lagi dengan ini. Makanya saya memang hampir tiap hari saya bikin mereka ini. Ya, nggak modal, mungkin saya membayangkan misalkan kayak Ramadan gitu ya, beberapa masjid memang lagi kita mau setting gitu kan, jadi modal katakanlah 1 juta 2 juta aja bisa buat 1 bulan tuh beli beginian. Dan rasanya tetap enak, itu yang bahasa mukosamah tadi, tetap apa ya, menyerupai minuman kekinian ya, bentuknya, rasanya tetap enak di lidah, kan seru tuh kayak begitu. Itu cara paling mudah memperbaiki tanah tadi. Ya, rimpang-rimpangan ini. Kemudian apalagi yang kita bisa manfaatkan untuk memperbaiki tubuh kita? Tadi bakteri, ya, bakteri. Jadi tubuh kita ini kan jauh lebih banyak bakterinya daripada sel-sel tubuh kita. Bakteri itu ada di mana? Di kulit ada, apalagi dalam tubuh kita ada, apalagi dalam perut kita ada, semua berlimpah. Ya. Nah, bakteri tadi salah satunya bagaimana cara kita mengasupnya? Kasih dia makanan, atau kalau enggak masukin dia. Contoh kita masukin dia Pak, tadi cuka tadi kan bakteri itu. Ya, atau minuman atau produk-produk yang bersifat fermentasi atau probiotik. Ya, itu paling mudah itu.
Makanya biasanya saya ya salah satu resep andalannya saya untuk urusan imunitas itu modalnya cuma 3. Satu madu, satunya habatus sauda, satu lagi probiotik. Jadi air kayak begini nih misalkan ya, Anda masukin ya mungkin secukupnya lah madunya 1 sendok 2 sendok sesuai takaran Anda. Kalau Anda masukkan di situ cairan probiotik atau fermentasi, boleh cuka, boleh probiotik ya. Anda minum itu dengan habatus sauda. Berapa banyak? 2-3 boleh. Itu Bapak sekalian, ada penelitiannya sebenarnya. Itu merangsang sistem imun kita, Masya Allah, melesat dengan modal 3 itu aja. Madu, air, habatus sauda sama probiotik. BAB semua, apalagi habatus sauda, kita tahu hadis tentang habatus sauda ya. Meskipun hadis ini memang tidak bisa, tidak yang mutlak seperti itu adanya, tapi kalau saya meyakini dari beberapa pengalaman saya, banyak orang-orang yang terselamatkan kesehatannya ya, hanya dengan mengandalkan habatus sauda dirutinkan minum dalam jumlah atau dosis yang kecil. Karena habatus sauda sifatnya panas ya, maka dia nggak boleh terlalu besar ketika kita mengkonsumsi jumlahnya. Ya sama kayak kusul hindi yang zaman Covid kemarin kan naik daun dia. Kusul hindi itu nggak boleh sering-sering dikonsumsi karena terlalu panas dia. Derajat panasnya lebih tinggi daripada habatus sauda. Tapi habatus sauda lebih ringan panasnya daripada itu kusul hindi. Di bawahnya lagi apa? Banyak pencur, serai gitu-gitu kan panas tuh. Ya. Makanya resep yang biasa saya bawa itu atau mungkin saya berikan itu kayak tadi ada ibu-ibu datang waktu saya menuju ke sini tadi, ada ibu-ibu di kafe, dia cerita dia minum telang ya, bunga telang. Ya, habis minum naik dia bilang kayak pusing, nyokot di sini dia bilang. Nah itu saya bilang ilmunya kurang. Dia bilang. Ibu minum telangnya sendirian. Telangnya itu harus ada campurannya. Ya, minimal Anda pakai jahe di telangnya itu. Ya, karena kalau telangnya sendiri efek hipotensifnya sama efek hipotensi itu efek menurunkan tekanan darah sama efek hipoglikemiknya bekerja, keliangan kita. Jahe itu menjaga kehangatannya dia. Jadi kayak telang itu biasanya campuran saya itu biasanya kalau nggak jahe serai. Ini telang. Telang itu mungkin nggak tahu ya bunga telang ya. Yang kalau dimasukin ke air ungu itu loh. Ya itu Masya Allah itu antioksidan tinggi banget. Kayaknya ada situ. Ini orang-orang Betawi biasanya pakai. Ya kalau lagi pas lagi menyusui atau apalah nggak saya. Ini kan dimasukin ke air ungu seungu. Cantik banget ini. Ya. Kalau Ramadan nanti ada dispenser air panas gitu kan, cemplungin ini, kasih jahe, masukin serai, waduh enak banget. Kasih madu atau gula singkong atau gula aren, nggak masalah. Asal jangan kasih dia jeruk nipis. Kalau dikasih jeruk nipis berubah warnanya dia. Kalah dia asamnya sama jeruk nipis itu. Ini bunga telang. Ya. Saya lagi nyeting nanti. Ya kalau mau di Masjid Al-Qolam kalau mau. Saya setting beberapa minuman yang cantik-cantik gitu. Ada merah, ada kuning, ada ungu gitu kan. Jadi yang mau kasih takjil mulai sekarang dilarang ngasih takjil sirup. Kan yang gula kan. Gitu loh. Berubah sedikit kita. Jadi ada ungu nanti dari telang bisa tuh. Merah dari secang bisa. Kuning banyak. Ya. Sehingga nanti dari kunyit, dari temulawak, temu mangga macam-macam tuh. Tetap enak. Tapi punya manfaat kesehatan, itu maksud saya. Ya, takjilnya, waduh berubah. Ya, nggak ada lagi yang digoreng-goreng. Impiannya begitu. Ya, jadi kalau orang bilang tuh kan kalau batalin puasa sunahnya pakai kurma, wajibnya gorengan kan? Bener sih. Iya bener juga sih. Godaannya begitu. Sebenarnya kalau nggak disiapin orang makan juga kok. Ya, saya sering nemukan begitu. Kalau nggak siap makan aja, mereka bisa aja. Ya, nah seperti itulah.
وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا